Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmati Rahman, NIM D1B1222101, merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar, ahli jenjang S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah wawasan ilmu farmasi dengan dosen pengampu apoteker Safaruddin MSI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang peluang dan tantangan farmasi di masa akan datang. Apa sih farmasi itu? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk obat, mulai dari formulasi obat, efek samping obat, cara penggunaan obat, dan lain sebagainya. Ilmu farmasi adalah terapan dari 3 bidang ilmu, yaitu kedokteran, biologi, dan kimia. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengolahan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decret Twissilis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal. Sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Peluang farmasi di masa depan. Farmasi merupakan salah satu program studi yang sangat diminati banyak kalangan masyarakat. Adapun peluang kerja dari lulusan farmasi adalah yang pertama, lembaga pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik pengobatan, dan laboratorium klinik. Ini sangat membutuhkan seorang ahli farmasi yang bertanggung jawab untuk meracik obat hingga memberikan informasi obat. Yang kedua, lulusan farmasi dibutuhkan oleh instansi pemerintahan seperti BPOM untuk menjamin bahwa makanan dan minuman tidak memiliki kandungan yang berbahaya sehingga layak edar. Selain dunia kesehatan, industri kosmetik dan industri makanan dan minuman cukup potensial bagi seorang lulusan farmasi. Selain itu, prospek kerja jurusan farmasi juga berkaitan dengan dunia penelitian. Kita diharapkan bisa mengembangkan penelitian obat agar dapat membantu banyak orang. Pilihan pekerjaan lainnya yang bisa dipilih selain apoteker adalah sebagai pengajar ataupun dosen. Dengan menyelesaikan studi hingga magister, studi profesi, serta pengalaman yang cukup, tidak diragukan lagi untuk menjadi seorang pengajar dan seorang dosen. Tantangan farmasi. Apa saja sih tantangan farmasi di masa yang akan datang? Yang pertama adalah menemukan obat untuk penyakit yang belum ada obatnya yang terbukti secara efektif. Selain itu, juga dapat menemukan atau mengembangkan vaksin dari beberapa penyakit. Yang kedua, mengembangkan obat-obat penyakit kronis yang prevalensinya tinggi, seperti kolesterol, diabetes mellitus, hipertensi, menjadi obat yang long acting sehingga memudahkan pasien dalam meminumnya. Yang ketiga, menerapkan standar pelayanan kefarmasian baik itu di apotik, rumah sakit, puskesmas dengan baik dengan tujuan untuk menjamin penggunaan obat rasional efektif dan efisien bagi pasien. Selanjutnya
menjadi sumber utama dalam pemberian informasi obat bagi pasien. Seorang farmasi harus mampu menjelaskan dan mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan obat yang tepat, efek samping, dan sebagainya, sehingga pasien mampu menggunakan obat dengan baik dan aman. Selain itu, tantangan farmasi lainnya ialah standar profesi dan paradigma pelayanan kefarmasian merupakan pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan. Seorang farmasi harus mempunyai kemampuan menguasai ilmu kefarmasian, menguasai regulasi kefarmasian, menguasai asuhan kefarmasian, menguasai manajemen praktek kefarmasian, akuntabilitas praktek kefarmasian, menguasai komunikasi kefarmasian, dan menguasai penelitian dan pengembangan kefarmasian.